Dan ternyata dari yang telah diketahui oleh KPK ada sekitar 600 desa yang tersangkut kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa pada kesempatan ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kita sangat miris dan sangat prihatin ketika mendapat informasi dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa saat ini ada sekitar 600 desa di Indonesia yang terlibat korupsi. Bayangkan 600 desa. Rata-rata satu desa sekarang ini telah diberikan oleh pemerintah pusat dana sekitar 1,4 miliar. Kalau saja 1,4 miliar dana dari pusat yang digelontorkan satu desa, sedangkan desa yang terseret korupsi sekitar 600 desa. Taruh 600 kita kali 1,4 miliar berjumlah 840 miliar. Andaikan separuh saja dari dana itu yang dikorup, sekitar 420 miliar. Bayangkan, 420 miliar itu separuh saja rata-rata. Itu yang ketahuan dari 81.616 desa di Indonesia. Sejak 5 tahun terakhir ini telah digelontorkan dana oleh pemerintah pusat sebanyak sekitar 470 triliun. Dan ternyata dari yang telah diketahui oleh KPK ada sekitar 600 desa yang tersangkut kasus korupsi, yang dananya itu dikorup. Untuk kita ketahui, desa ini ada beberapa daerah yang beri namanya lain. Seperti kalau di Sumatera Barat, desa ini namanya Nagari. Kalau di Aceh, desa itu namanya Gampong. Kalau di Papua, desa itu namanya Kampung. Dan mungkin juga ada di tempat-tempat lain. Kembali kepada persoalan tadi, betapa hancurnya negeri kita ini. Kalau korupsi ini telah merajalela mulai dari yang paling bawah di tingkat desa, mulai dari sana korupnya sampai ke tingkat atas. Bayangkan. Khusus untuk di desa-desa ini, memang tampaknya pemerintah perlu lagi memikirkan bagaimana melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa agar kepala desa beserta aparatnya tidak mempergunakan kesempatan dana yang demikian banyak untuk dikorup. Di samping pengawasan, juga pembekalan terhadap penggunaan dana desa ini. Baik berupa pertanggungjawaban secara administratif maupun berupa pengelolaannya, tata kelola dari keuangan desa ini. Sebab yang namanya desa, apalagi di daerah yang jauh,
Tidak tertutup kemungkinan masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi pendidikan maupun dari segi kualitas SDM-nya sendiri. Atau sama sekali kualitas SDM-nya rendah diikuti oleh tingkat pendidikan pengelola desa yang rendah pula. Jadi jangan sampai dana desa yang semikian banyak itu dianggap sebagai aji mumpung. Mumpung sekarang jadi kepala desa, ditilep aja uang ini. Kalau itu yang terjadi, betapa hancurnya negeri kita. Bayangkan, 470 triliun, bukan dana sedikit itu. Kalaulah itu yang diperebutkan untuk dikorup, betapa hancurnya negeri ini. Dan kita juga kepada penegak hukum, terutama sekali KPK, tentu rakyat sekarang bermohon agar melakukan pengawasan dan tindakan hukum yang tegas terhadap para koruptor di tingkat desa ini. Kita sekarang juga cukup heran. Kita mendengar dalam pilkades, dalam pemilihan-pemilihan kepala desa, bisa ada yang menghabiskan uang ratusan juta bahkan miliaran. Yang dikejarnya apa? Untuk memenangkan pilkades bisa menghabiskan uang pribadinya miliaran. Tentu kita berpikir kalau tak ada berada, tak mungkin tempuh bersarang rendah. Sebab kita tahu penghasilan kepala desa sesuai dengan pasal 81 PP nomor 11 tahun 2019, gaji kepala desa itu minimalnya Rp2.426.640 per bulan. Taruhlah ini yang minimal. Tapi paling banyak tentu sekitar 3 juta, 4 juta paling banyak. Taruhlah 5 juta juga. Kalau diukur-ukur yang 5 juta itu dengan uang yang mereka keluarkan miliaran, itu mengingat biaya pilkades bagi seorang pemenang yang begitu besar, sudah jelas mengharuskan perlunya ada pengawasan yang ketat di dalam penggunaan dana-dana desa. Kalau tidak nanti dana desa yang triliunan itu akan bisa menjadi seperti hujan jatuh ke pasir saja. Kalau diharapkan, diandalkan masyarakat desa yang akan melaporkan korupsi yang ada di desa atau penyelewengan keuangan yang ada di desa, saya kira tidak begitu efektif. Sebab masyarakat desa dia punya banyak pikir, banyak pertimbangan untuk melaporkan penyelewengan dana desa walaupun dia merasa sakit melihatnya. Sebab nanti tantanya mereka akan dapat musuh. Rumah A dengan rumah B bisa tidak bertegur sapa akibat itu. Lain pada di kota. Di kota antara rumah A rumah B tidak mau tahu. Tapi kalau di kampung, kalau di desa, bisa antara satu rumah yang berpihak kepada kepala desa dengan rumah yang melaporkannya tidak bertegur sapa, tidak baikan. Jadi memang yang masih perlu diandalkan untuk pengawasan dana desa ini adalah pihak pemeriksa, apakah KPK, apakah jaksa, apakah polisi. Kalau terjadi korupsi pada suatu desa, harus diusut ke atasnya. Apakah ada keterkaitan dengan kantor bupatinya, dengan pemerintahan di tingkat kabupatennya, dengan pemerintahan di tingkat kecamatannya. Kalau tidak demikian, nanti hanya akan membuat kejadian serupa berulang lagi. Ganti kepala desa, tujuannya korup lagi.
Dan kita tentu berharap kepada para kepala desa. Kalau ingin kaya menjadi kepala desa tidak akan mungkin. Dan kalau punya niat untuk mengkorup dana desa menjadi kepala desa, yakinlah akan terseret dan akan terpenjara. Karena itu, ketika seseorang mencalonkan diri menjadi kepala desa, pikir-pikir dulu, apakah benar-benar telah ikhlas hati untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran, mungkin juga uang, dalam jabatan menjadi kepala desa, ataukah belum siap. Kalau belum siap, tidak usah saja mencalonkan diri jadi kepala desa. Dan kita kepada masyarakat tentu juga berharap, jangan segan-segan melaporkan kepala desa kalau kelihatan ada indikasi penyelewengan keuangan. Baik ke kejaksaan, ke KPK, maupun ke polisi. Mari kita bacakan satu berita tentang hal ini. Detik News menurunkan berita di bawah judul KPK ungkap hampir 600 kades di RI terjerat kasus korupsi. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkapkan ada ratusan kepala desa di Indonesia yang terlibat tindak pidana korupsi. Padahal dalam 5 tahun ini pemerintah telah menggelontorkan anggaran hingga 470 triliun. Maksudnya untuk desa. Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah sejak 2015 sampai 2022 ada kurang lebih 470 triliunan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dalam rapat koordinasi pembentukan desa anti korupsi Selasa 18 bulan 10 2022. Namun ternyata dari data yang ada, hampir 600 orang kepala desa atau kades yang terlibat tindak pidana korupsi imbuhnya. Wawan menilai hal itu terjadi lantaran ada sejumlah tantangan yang ada di wilayah desa. Pertama, dia menyebut partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Partisipasi masyarakat di desa dalam pengawasan APBD, pembangunan maupun perencanaan itu sangat rendah dari data yang kami miliki, ucap dia. Jadi seperti dikatakan tadi, memang partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa ini masih sangat rendah dinilai oleh KPK. Kemudian dia menilai sedikitnya wadah masyarakat di desa untuk menyampaikan pendapat hingga melakukan pengaduan. Sangat minimnya saluran bagaimana masyarakat untuk menyalurkan pendapat ataupun pengaduan di desa-desa yang ada imbunya. Selain itu, Wawan menemukan para aparat desa tersebut minim pengetahuan soal gratifikasi, konflik kepentingan hingga proses pengadaan barang dan jasa di wilayahnya. Tantangan terakhir menurut KPK, kata Wawan, dia menilai budaya lokal dan hukum adat yang ada sudah semakin tergerus. Semakin ke sini, semakin tergerus budaya lokal dan hukum adat yang ada di desa tersebut. Padahal hukum atau adat budaya sangat menunjang terhadap nilai anti korupsi. Tutupnya. Memang kita sadari yang disampaikan KPK ini, bahwa nilai adat dan budaya kita makin hari makin tergerus. Sedangkan yang membuat seseorang malu melakukan hal-hal yang tidak bermoral, yang di luar ketentuan adalah adat dan budaya yang mengontrolnya. Kalau itu yang tergerus, maka malu sudah hilang. Kalau malu sudah hilang, akhlak akan habis. Kalau akhlak tidak ada, orang akan mau melakukan apa saja
tanpa mengenal halal, haram, boleh atau tidak boleh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.